Desas-desus soal penambahan pemain sepertinya memang kian mencuat. Mungkin untuk kasus Pascal Struijk kita kesampingkan dulu karena yang bersangkutan baru aja mengkonfirmasi jika prioritas utamanya masih membela timnas Belanda. Nah, dari semua nama sebenarnya harus diakui kalau Laurien Ulrich jadi yang paling diinginkan. Alasannya simpel, kita butuh gelandang kreatif selain Tom Haye. Dan emang stok gelandang timnas untuk bersaing di level tertinggi sejauh ini terbatas. Uniknya Ulrich sendiri mengaku jika ia cukup intens memantau perkembangan timnas Indonesia, termasuk para pemain-pemain timnas yang berlaga di Eropa. Itulah kenapa dalam sebuah kesempatan ia terlihat tidak canggung untuk menotis Indonesia. Sementara itu ada kabar menarik datang dari Ivar Jenner yang kita semua tahu jika dia cukup kenceng dirumorkan menuju Persija. Namun setelah dilakukan penelusuran, sedikit demi sedikit kebenarannya pun terkuak. Yang mana dalam hal ini Ivar memilih untuk mengikuti jejak oleh Romani. Di sisi lain, ada kabar terkait Piala AFF, yang mana pelatih Singapura serta Kamboja menegaskan jika mereka sangat antusias berada satu grup dengan Indonesia. Sama seperti Vietnam, secara tersirat mereka ingin Indonesia bisa menampilkan para pemain terbaik sebagai ajang tolak ukur kemampuan. Sebab bila berkaca dari edisi sebelumnya, Indonesia cuma menurunkan tim U22, sehingga bagi lawan ya itu bukan benar-benar jadi ujian. Cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Laurien Ulrich sepertinya benar-benar akan jadi satu nama yang akan intens diincar oleh PSSI untuk bisa memperkuat Indonesia. Walaupun yang bersangkutan sejauh ini masih menjadi andalan di timnas U20 Jerman. Yap, kemampuan John Hertman untuk meyakinkan pemain benar-benar akan diuji untuk bisa meyakinkan Ulrich agar dia mau satset menentukan pilihan timnas seniornya. Sebab di satu sisi, Ulrich ini adalah salah satu prospek cerah di sepak bola Jerman. Dengan usia yang masih sangat muda, ia menjelma menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang akan menjadi pemain hebat di Bundesliga ke depannya. Jelas ini bukan anggapan semata, karena statistik pun membuktikan segalanya. Yap, salah satu alasan kenapa Indonesia sangat butuh dia karena selain skillful, Ulrich juga punya atribut menarik sebagai gelandang serang. Sebuah posisi yang benar-benar krusial terutama di sistem permainan John Hertman itu sendiri. Di musim ini Ulrich sendiri menjalani masa peminjaman yang bagus bersama FC Magdeburg di Divisi 2 Jerman. Di sana ia udah tampil 21 kali di semua ajang, yang mana artinya ia menjalani masa peminjaman dengan bermain reguler. Nah, dikutip dari FOTMOB, catatan statistiknya pun juga mentereng dengan rataan rating mencapai 7,02. Yap, kemampuan Ulrich yang paling spesial sejatinya adalah soal kepintarannya dalam menciptakan peluang, di mana itu dibuktikan dengan catatan expected assist-nya yang mencapai nilai 2,25. Selain itu, Ulrich juga memiliki akurasi passing per game yang terbilang tinggi, yaitu 81,7%. Dan dari semua itu, ia udah meng-create change sebanyak 33 kali. Yap, tentu gak cuma soal visi, tapi nalurinya sebagai gelandang serang juga tinggi. Dengan ia mampu mencatat XG sebesar 1,15. Lalu dia juga punya keunggulan untuk menusuk langsung ke pertahanan lawan, dan itu bisa dilihat dari total 20 kali ia mencatatkan dribble sukses jauh ini. Terus kalau yang bilang dia gak bisa bertahan, jangan salah, statistik bertahannya pun juga cukup oke. 22 tackle sukses, menang duel 91 kali, 9 intercept, 7 block sukses, 69 ball recoveries, dan 8 kali sukses menang duel di sepertiga area pertahanan lawan. Jelas dengan atribut dan catatan semacam ini, wajar jika ia diprediksi akan menjadi buruan tim-tim besar dalam beberapa tahun ke depan. Dan kalau itu terjadi, ya udah timnas Jerman senior pun pasti akan memantaunya. Makanya sebelum kita kehilangan dia, yakinkan dulu sampai benar-benar mentok. Gak usah gengsi dibilang inilah itulah. Wong faktanya kita emang butuh, tapi tetap semua ada batasannya. Sebab kita juga harus menunjukkan kalau kita punya harga diri, kan gitu. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami.
Lebih lanjut, Ulrich sendiri sebelum ini pernah berkata jika ia masih sangat terbuka untuk Indonesia. Dan menurut info yang ada, Ulrich benar-benar mengamati betul progres timnas Indonesia, termasuk kiprah para pemain-pemainnya yang merumput di Eropa. Nah, dalam sebuah game, Ulrich yang di-challenge bersama salah satu rekannya tampak bermain tebak-tebakan dengan menyebut klub serta negara asal pemain yang penting sesuai aja. Dan ketika nama Juventus disebut, seketika dengan refleks, Ulrich menjawab Indonesia. Di situ ia cuma bisa tertawa tipis sembari melihat temannya kebingungan. Kenalan dulu Gi besok-besok sama Emil Audero ya, hehe. Yang jelas, dari hal yang mungkin terlihat sepele inilah, muncul keyakinan dari kita kalau Ulrich benar-benar mengamati kondisi timnas Indonesia, termasuk soal perpindahan status warga negara Emil dari Italia ke Indonesia. 3, 2, 1. Juve, Indonesia. Oha! Da gibt's keinen. 3, 2, 1. Juve, Indonesia. Oha! Da gibt's keinen. Sementara itu, ada kabar soal Ivar Jenner yang belakangan ini cukup kenceng dirumorkan akan segera merapat ke Persija. Dikutip dari media fulltimegaruda.id dan nusantara.bowlers, mereka membantah semua rumor tersebut. Yap, beberapa minggu lalu, tim fulltimegaruda.id benar-benar serius untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi menurut mereka, media lokal di Belanda menepis berita tersebut dan cuma menganggapnya sebagai rumor belaka. Yang jelas, tidak ada indikasi pertemuan dan tidak ada komunikasi terkait rumor ini. Berita ini tentu udah dibantah beberapa minggu lalu dan media di sana merasa bingung karena sampai hari ini rumor itu beredar. Tentu itu sangat aneh dan ganjil bagi mereka. Ivar sendiri dalam hal ini diketahui tidak tertarik untuk menjajaki kompetisi Liga Asia dan tetap akan memprioritaskan Eropa terlebih dahulu, sama seperti Ole Romeni saat dikaitkan dengan Persib, yang pasti tetap berusaha stay di Eropa. Entah divisi 1 atau 2, tidak masalah, asalkan bisa dapat menit bermain yang cukup di level tim senior. Menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang merpati. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Di sisi lain, ada info seputar Piala AFF yang kayaknya cukup menyita atensi gara-gara Indonesia punya pelatih baru. Yap, dalam hal ini, ada pelatih Singapura serta Kamboja yang mengaku udah nggak sabar serta sangat antusias bisa satu grup dengan Indonesia. Di mana mereka bahkan berharap Indonesia akan turun dengan kekuatan terbaik, bukan dengan pemain U22 seperti edisi sebelumnya. Kind of games that we want to play. You know, we want to be tested, we want to be pushed. What we need now is to prepare well for the Asian Cup campaign, and in order to do that, we need difficult games, difficult conditions, and I think this draw has given us those conditions that we desire. Yeah, I think Indonesia football has progressed quite a lot in the recent years. Their run in the World Cup qualifiers is just evidence of that. And so once again, these are the kind of teams we want to be playing against, and we are looking forward to it. Yeah, again, all these are work in progress with the authorities, with our partners, with the federation, and once there are more updates, you hear about it. Our target is to go to semi-final. Of course, we have to get a good result against Indonesia or Vietnam, and others are also strong. We are just challenger, and we try to our best. Lebih lanjut, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalau John Herman tetap akan memanggil pemain terbaik, walaupun itu terbaik versi timnas AFF. Nah, Mimin pribadi juga membuat prediksi kalau Kang Herman ini nantinya akan menampilkan line up yang berisi kombinasi unik, termasuk ada yang potensi dipanggilnya David Da Silva serta Ciro Alves yang akan jadi WNI dalam waktu dekat. Yap, juga boleh berpendapat, dan pastinya kalian pun juga boleh. Maka Mimin memprediksi John Herman akan menampilkan formasi utamanya, yaitu 3-4-1-2. Untuk pos kiper, Mimin menilai Nadeo adalah yang paling utama, walaupun di satu sisi ada Teja Paku Alam yang musim ini tampil konsisten bersama Persib. Yap, untuk Nadeo meski ia di timnas, masih ada di bawah payung-payung Emil ataupun Martin Pas. Tetap aja, secara performa Nadeo juga jadi salah satu kiper
dengan penampilan paling konsisten di laga dalam beberapa musim terakhir. Dan kalau kita ingat, penampilan Nadeo di Piala AFF 2021 serta kualifikasi Piala Asia 2023 boleh jadi adalah bukti kehebatannya, walaupun kita juga punya Hernando Ari yang juga punya jam terbang internasional yang banyak. Kemudian untuk posisi 3 back, Mimin akan menempatkan Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Jordi Amat sebagai trio di belakang. Nah, untuk wingback kanan ada Asnawi yang emang penampilannya di Liga Thailand terbilang konsisten, meskipun di sana kita punya nama-nama seperti Yakob hingga Eliano. Lalu di posisi wingback kiri, Shani Petinama adalah favorit andai dia benar-benar fit. Nah, di tengah sebagai double pivot, Tom Haye sebagai gelandang jangkar, serta Kambuaya sebagai box-to-box dirasa bisa jadi sebuah kombinasi yang cocok. Lalu di depannya sebagai pemain nomor 10 ada Ezra Walian yang di Persik Kediri seolah menemukan sentuhan terbaik. Ya, boleh dibilang Ezra sangat enjoy bermain sebagai free roll. Yang mana itu dibuktikan dengan catatan statistiknya di Liga yang mampu mengemas 5 gol dan 7 assist dari 15 pertandingan. Dan hebatnya lagi dia sanggup mencatat 71% persentase keterlibatan gol musim ini. Selanjutnya dua di depan, duet Ramadan Sananta yang di Liga Malaysia penampilannya cukup baik, akan didukung oleh kemampuan, pengalaman, serta kekuatan dari seorang David Da Silva, tentu jika dia nantinya dipanggil John Hertman bersama dengan Ciro Alves andai udah dinaturalisasi. FYI aja, meskipun David ataupun Ciro udah berusia sepuh, tapi konsistensi mereka benar-benar layak jadi contoh bagi pemain lain yang muda-muda. Lagi mana? Musim ini aja, David udah bikin 7 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan bersama Malut. Sedangkan Ciro udah bikin 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan. Yang mana kombinasi keduanya sanggup membawa Malut bersaing di papan atas Liga musim ini, untuk kemudian membuka peluang tampil di kompetisi Asia, kan gitu. Sedang menanti berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas semua ini bukan lagi soal rumor. Bukan soal spekulasi, bukan pula sekedar nama besar yang berseliweran di lini masa. Tapi ini soal arah. Indonesia hari ini sedang berada di sebuah persimpangan penting. Di satu sisi ada talenta muda Eropa seperti Lauren Ulrich yang masa depannya diperebutkan. Di sisi lain, ada pemain-pemain matang yang sudah membuktikan konsistensinya di level domestik. Dan di tengah semua itu berdiri satu sosok bernama John Hertman, pelatih yang tak datang membawa janji kosong, tapi membawa metode, keberanian, dan keberanian untuk memilih yang siap. Bukan sekedar yang penting ramai. Hilih kayak siapa tuh? Pokoknya, AFF tahun ini tak lagi sekedar turnamen regional, yang mana ia berubah menjadi etalase, sekaligus panggung pembuktian apakah Indonesia benar-benar punya kedalaman talent pool yang mumpuni atau enggak. Karena saat Singapura, Kamboja, dan Vietnam meminta Indonesia turun full squad, sejatinya itu bukan sekedar tantangan, tapi juga sekaligus pengakuan. Pengakuan bahwa Indonesia kini dianggap tolak ukur, kan gitu. Maka siapapun yang akhirnya dipanggil, entah itu Ulrich yang masih menimbang masa depan, Ivar yang teguh memilih Eropa atau kombinasi unik lokal, dan diaspora yang disiapkan Hertman secara senyap untuk AFF, satu hal yang tak bisa dibantah, Indonesia tak lagi mengejar mimpi. Indonesia sedang mendekatinya dengan rencana. Dan ketika rencana bertemu momentum, yang lahir bukan sekedar tim tapi identitas. Sehingga nantinya Garuda tak lagi bertanya, kita bisa sejauh apa? Tapi berubah menjadi siapa yang berani menghalangi. Kan gitu. So, mudah-mudahan segala apa yang direncanakan bisa segera disegerakan. Untuk itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.